Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Yohanes yang pertama, pasal 4, ayat 11 sampai 18. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini,
jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Aku ini, aku menyertaimu". Ketakutan selalu menghambat manusia untuk bertumbuh dan berkembang. Ketakutan membuat orang tidak mampu keluar dari zona nyamannya, sehingga pribadinya menjadi kerdil. Ketakutan menghalangi orang keluar dari dirinya untuk menghadapi dunia, mencoba sesuatu yang baru, dan membuat hidupnya menjadi bermakna. Ketakutan juga adalah penghalang terbesar bagi manusia untuk bertumbuh secara dewasa di dalam iman. Iman bertumbuh dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, juga dalam perjumpaan dengan sesama, serta melalui pengalaman-pengalaman hidup. Hari ini kita mendengar kata-kata ajaib dan penuh kekuatan dari Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami ketakutan dalam menghadapi badai hidup dan tantangan yang membuat kita tak berani melangkah, yakni "Tenanglah, aku ini, jangan takut". 3 kata ajaib yang dapat mengubah hidup kita bila kita sungguh percaya kepadanya. Saat kepanikan dan ketakutan melanda, Tuhan meminta kita untuk memiliki sikap yang tenang agar mampu melihat persoalan yang kita hadapi, menelaah dan merefleksikan serta mengevaluasi diri kita, dan merencanakan tindakan apa yang harus kita ambil dalam menghadapi persoalan hidup. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita akal budi, perasaan, bakat, dan kemampuan yang dapat kita gunakan untuk menemukan solusi yang tepat. Di sisi lain, Tuhan juga mengingatkan kita untuk memperkenalkan lagi dirinya kepada kita. "Aku ini, jangan takut". Sabda Kristus ini adalah penegasan bagi kita bahwa Ia selalu menyertai kita. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita hingga akhir. Maka kita tak perlu takut, sebab Tuhan selalu setia dan tepat janji. Saudara-saudariku terkasih, lepaskan, tanggalkan dan tinggalkan sikap takut dan ragu. Bergeraklah dengan keyakinan iman yang kuat untuk datang kepadanya. Dia senantiasa mengulurkan tangannya untuk menyambut kita. Biarkanlah diri kita bertumbuh dalam iman, bersatu dengannya dalam doa-doa pribadi, ekaristi, dan terus berkarya sambil mempercayakan diri dan hidup kita hanya di dalam tangan Tuhan. Semoga demikian. Amin.